melalui apa yang harus kulakukan Tuhan di sisa waktu yang ada padamu. Aku harus kerjakan. Sama seperti lagu kita tadi, bila selama ini aku belum seperti Yesus. Jadi perubahan karakter ini, teman-teman, sangat dibutuhkan untuk menentukan kedewasaan kita dalam mengerjakan keselamatan itu. Kalau Paulus Bapak Ibu berkata begini, bukan aku takut ditolak manusia, tetapi aku takut kalau aku ditolak oleh Tuhan, karena aku tidak mengerjakan keselamatan, walaupun aku rajin beribadah, walaupun aku rajin melayani. Tetapi yang dimaksud perubahan karakter itu harus semakin ke arah Kristus modelnya. Tanpa memasuki proses perubahan karakter, seseorang tidak memiliki keselamatan. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu, Bapak Ibu, dengan apa? Dengan takut dan bertakwa. Kalau dia memang Tuhan, mana gentar yang sepatutnya kepada dia? Kalau dia memang Tuhan Allah kita yang hadir, yang real, yang kita nyatakan dia ada di sekitar kita, Roh Kudus ada di sekitar kita, mana hormat kepada Allah kita itu? Kenapa engkau masih khawatir akan apa yang kamu makan besok? Kalau dia memang tidak ada, kita patut untuk cemas dalam hidup ini. Tetapi yang paling utama adalah mari kita kerjakan keselamatan itu dengan berubah cara berpikir kita tentang siapa Tuhan, siapa saya, dan untuk apa saya ditempatkan sekarang ini di gereja Suara Kebenaran Injil, dan setelah itu apa tugasnya? Apakah tugasnya hanya menikah, membesarkan anak, setelah itu tua, menikahkan anak, setelah itu mati? Apakah itu tugas kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan? Apakah tugas kita hanya sebagai orang tua, bergereja, setelah itu mati? Apakah itu tugas kita sendiri? Tetapi Bapak Ibu, cara berpikir kita harus terus berubah untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Jadi perubahan karakter itu dapat dirasakan diri sendiri dan dapat dirasakan orang lain. Nah sekarang kita lihat diri kita. Apakah kita merasakan karakter kita berubah atau tidak? Belum berubah Pak? Iya. Tapi kalau kita sudah masuk proses, karena perubahan itu tidak gampang. Makanya Bapak Ibu, ada yang namanya metamorfosa, perubahan dari makhluk yang sangat menjijikkan berubah menjadi makhluk yang sangat indah. Itulah metamorfosa itu. Kita ini kan orang-orang sebenarnya orang-orang yang tidak layak untuk menyembah Yahweh. Tapi karena kasihnya dia memberikan satu contoh, yaitu juru selamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita dilayakkan untuk memanggil dia Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap Bapak Ibu serius untuk belajar tentang Tuhan ini. Apapun kamu pertaruhkan demi mengerjakan keselamatan itu, dari seorang ulat, dari seekor ulat yang sangat menjijikkan, bisa berubah menjadi kupu-kupu, itu tidak hitungan dalam waktu satu hari. Tapi ada prosesnya, malahan ulat itu pun bisa kita selesaikan, kita hancurkan, dia tidak jadi kupu-kupu. Tapi dia dalam perlindungan Tuhan karena dia mengalami proses. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Kita itu harus masuk di dalam proses itu. Perubahan kita itu bisa dirasakan orang, dan juga kita merasakan perubahan itu dengan diri sendiri.
Jadi kalau seorang menjadi Kristen, berarti ia menceburkan diri pada masalah hidup yang rumit. Rumit menjadi orang Kristen. Rumitnya di mana? Kerumitannya itu terletak pada berat dan sulitnya mengenakan cara berpikir dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan anak-anak dunia pada umumnya. Di sini kerumitannya Bapak Ibu. Karena pada umumnya anak-anak dunia Bapak Ibu menjalani hampir seluruh hidupnya, menjalani harinya hanya untuk memiliki sebuah cara hidup seperti manusia di sekitarnya. Sebuah cara hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Jadi cara hidup standar itu diperjuangkan mati-matian tanpa batas, karena mereka berpikir itulah satu-satunya hidup yang mereka miliki. Contohnya apa Bapak Ibu? Menyekolahkan anak sampai mati. Pokoknya anakku kilo hamuraun dia. Anakku itu kekayaan sama aku. Aku harus memiliki anak sekolah bergelar. Aku harus memiliki hidup dengan fasilitas, menikah, punya anak, dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu, kekristenan yang benar itu harus bersih dari unsur-unsur agama. Jadi untuk mempertahankan eksistensi cara hidup tersebut, mereka berurusan dengan Tuhan dan beragama, sehingga Tuhan dijadikan sebagai andalan untuk meraih standar hidup tersebut. Nah, coba kita bayangkan tadi Bapak Ibu yang di atas itu, orang-orang menceburkan diri pada masalah hidup yang rumit kalau masuk Kristen. Kenapa? Karena harus memperkarakan gaya hidupnya itu harus sesuai dengan standar hidup orang anak-anak Tuhan. Tidak sama lagi dengan dunia ini. Tetapi orang-orang yang mau meraih dunia ini, tapi Tuhan dijadikan sebagai andalan, maka mereka tidak dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kebertuhanan seperti ini sudah menjadi standar umum di kebanyakan gereja. Dan orang Kristen pun demikian, banyak menyelenggarakan keberagamaannya seperti ini. Hal ini disebabkan oleh pengajaran yang masuk dalam pikiran mereka, baik dari ajaran di luar gereja maupun di dalam gereja sendiri. Salah satu tanda orang Kristen yang kualitasnya masih rendah adalah menjadikan Tuhan sekedar penopang untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka rajin ke gereja, mereka rajin berdoa, tetapi semua itu hanya sebagai upaya untuk mengeksploitasi Tuhan yang dijadikan alat pemenuhan kebutuhan jasmani, padahal mereka belum bertuhan dengan benar. Ini juga bisa kita lihat dalam banyak agama pada umumnya. Mereka berurusan dengan Tuhan sekedar penopang untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Saya harap di tempat ini kita yang selalu mengikuti PA harus mulai bersikap kritis terhadap dirinya sendiri. Kita ini memang berurusan dengan Tuhan untuk apa? Untuk apa kita berurusan dengan Tuhan? Apakah sekedar untuk dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, supaya sehat-sehat saja? Padahal untuk sehat Bapak Ibu, Tuhan tidak punya andil di situ. Karena Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, Tuhan memberikan kita tatanan. Orang-orang yang sehat itu harus menjaga dirinya. Berbeda dengan kekristenan yang sejati Bapak Ibu, yang menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan. Jadi kekristenan itu menempatkan Tuhan Yesus sebagai majikan, sehingga umat memang diciptakan hanya untuk penciptanya. Amin Bapak Ibu. Amen. Jadi prinsip kekristenan yang sejati adalah Tuhan
Tetapi aku ada untuk Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Aku ada untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Aku ada untuk Tuhan. Selama ini kan Tuhan ada untukku. Tuhan akan menolongku. Tuhan akan memberkatiku. Tuhan akan melindungiku. Hanya itu saja. Tetapi kekristenan, aku ada untuk Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia tiada berkesudahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu keberadaan kita ada untuk Tuhan, perkataan dan doa kita pun berbeda. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang mau kulakukan untuk menyenangkan Kami? Padahal kita sudah bawa daftar doa. Tapi apa yang mau kulakukan Tuhan? Kalau saya sebagai kepala, Bapak, setelah ini apa lagi Tuhan? Tahu jawabannya? Muridkan dulu kepada sampai yang ini bisa menjadi dewasa dan mereka akan memuridkan orang lain. Kalau sudah dewasa Bapak Ibu, maka teman-temanku ini semua akan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah dewasa, kita larang pun cepat, dia itu belum dewasa. Kita larang dia berhenti, dia tak dewasa. Tapi kalau kita sudah dewasa, langsung dulu menempatkan diri. Tuhan juga melihat keberadaan kita. Anak-anakku di sini sudah dewasa, maka dia akan memberikan kita makanan yang keras. Lalu kapan kita minta kepada Tuhan? Pernah murid-murid bertanya kepada Yesus begini, Guru, apakah upah kami untuk mengikut Engkau? Upah kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Amin. Di bumi ini dan nanti di kekekalan Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi rentang waktu yang sangat singkat, ini sangat singkat. Rentang waktu yang sangat singkat ini kita harus pakai supaya kita bisa bersikap dewasa di hadapan Tuhan. Halo, bersikap dewasa loh. Jangan kayak anak-anak. Anak-anak itu hanya tahu, pokoknya duduk dia. Nanti kalau mau lapar, Pak makan. Pak, aku sepatu nggak ada lagi. Anak-anak terus meminta-minta. Tapi kalau kita sudah dewasa, seorang prajurit tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya, tetapi kepentingan Tuhannya. Tuhan kita siapa? Majikan kita siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kepentingannya adalah kebutuhan kita. Kepentingan kita adalah mengerjakan, percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak, menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi kekristenan sejati itu berusaha untuk menjadi makhluk seperti rancangan semula. Karena inilah satu-satunya yang harus dipersoalkan. Hal lain harus menjadi dukungan demi proyek ini. Apa ini artinya Bapak Ibu? Jadi satu-satunya maksud dan tujuan kekristenan sejati itu adalah dikembalikannya kita menjadi rancangan Allah semula yang hanya memuliakan nama Tuhan. Jadi menjadi Kristen itu, Kristen mula-mula itu dulu Bapak Ibu, mereka hidup bersama kalau dulu di Antioquia. Tapi setelah mereka terpecah berai, mereka pergi memberitakan Injil. Maka tantangan, ancaman itu dihadapinya mereka, asal mereka seperti gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang di tempat ini saya rindu akan muncul murid-murid yang tangguh, yang memang dipercayai Tuhan, yang memang Tuhan melihat hati kita. Kita ini bisa menempatkan diri benar di hadapan Tuhan atau tidak.